senang sekali pada hari ini Ibu bisa berjumpa dengan anak-anak Ibu semua. Tentunya dalam pelajaran kita yaitu pelajaran ekonomi. Nah, bagaimana? Alhamdulillah ini juga sudah lebih banyak dari minggu-minggu sebelumnya untuk yang hadir. Ibu sangat bahagia sekali. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Baik ya, tetap semangat ya. Bu, alhamdulillah. Harus tetap semangat karena memang sebentar lagi kita sudah ujian semester, jadi memang harus tetap semangat belajarnya biar nanti ujian semester kita bisa dapat hasil yang maksimal. Oke, sebelum memulai pembelajaran mungkin lebih baik kita awali dengan doa. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih banyak Susima. Dengan mengawali kegiatan dengan berdoa, berarti secara tidak langsung kita sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang masih ingat materi apa yang kita pelajari? Lalu kami belajar tentang fungsi permintaan bersifat negatif, permintaan dan penawaran, P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Kita belajar mengenai elastisitas ada 5 jenis. Ya. Ini yang pertama ada elastis, inelastis, elastis uniter, inelastis sempurna, dan elastis sempurna. Oke, alhamdulillah anak-anak Ibu masih mengingat pelajaran yang minggu lalu. Nah, minggu ini kita akan belajar mengenai struktur pasar. Nah, sebelum Ibu memasuki materi mengenai struktur pasar, Ibu ingin memberitahukan kepada anak-anak Ibu bahwa materi ini penting untuk kita pelajari. Nah, karena memang kita bisa melihat ya, PLN itu adalah satu-satunya perusahaan yang bergerak dalam bidang tenaga listrik. Kenapa tidak ada perusahaan lain yang menangani PLN? Nah, nanti kita bisa paham kenapa ya PLN itu hanya satu saja, padahal kita semua sangat membutuhkan listrik. Jadi, untuk materi hari ini, kita akan belajar mengenai struktur pasar. Dalam struktur pasar, nanti kita di sini kompetensi dasar yang harus kita pelajari yaitu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar itu. Terus nanti kita akan menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan struktur pasar tersebut. Kebetulan anak-anak Ibu sudah Ibu bentuk dalam 4 kelompok ya. Nah, nanti di sini kita akan mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing dan Ibu sangat bahagia sekali. Anak-anak Ibu sudah mengirim hasil PowerPoint-nya tepat waktu. Nah, nanti tinggal Ibu tayangkan, anak-anak Ibu silakan mempresentasikan. Tujuan pembelajaran kita melalui modal pembelajaran Discovery Learning dengan metode diskusi tanya jawab. Penugasan presentasi peserta didik dapat mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar dan dapat menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kualitas keseimbangan di pasar. Apa saja nanti kita akan tahu apa itu pengertian pasar barang. Terus kita juga akan mengelompokkan jenis-jenis pasar barang. Dan selain itu kita nanti juga akan menganalisis karakteristik dari pasar barang itu sendiri. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memutarkan sedikit video mengenai pasar. Nah, silakan didengar atau disimak dengan baik ya. Pada dasarnya, pasar pesaing yang tidak sempurna memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah pasar monopoli, yang kedua oligopoli, dan yang ketiga adalah pasar monopolistik. Mari kita mulai dengan pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang dikuasai oleh satu penjual. Ciri-ciri pasar monopoli adalah yang pertama, adanya penjual tunggal, yang kedua, tidak ada substitusi produk, yang ketiga, banyak pembeli, yang keempat, penjual sebagai price maker, dan yang kelima, no free to entry exit. Kita akan membahas mengenai pasar oligopoli. Ciri-ciri pasar oligopoli adalah adanya sedikit penjual di dalam pasar dan produk yang dijual serupa tetapi tidak sama. Itu ada 3. Ada monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian pasar itu sendiri. Nah, pasar itu adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Nah, oke. Untuk materi selanjutnya,
Nah, jadi anak-anak Ibu sudah mempersiapkan diri buat presentasi ya. Hari ini. Sudah Bu, sudah. Oke. Diawali dari kelompok 1 terlebih dahulu, nanti satu orang silakan membacakan hasil presentasinya. Nah, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Pasar monopoli. Yang dimaksud dengan pasar monopoli adalah pasar dengan satu produsen yang memiliki kekuatan pasar yang lebih besar daripada perusahaan lainnya dalam pasar tersebut. Contoh-contohnya itu, contoh pasar monopoli di Indonesia ada Pertamina. Saya kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kelompoknya mengenai pasar monopoli. Nama saya Sevika, saya perwakilan dari kelompok 2. Perusahaan terdiri dari memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Mampu memiliki oligopoli ialah operator Honda, Toyota, Suzuki, dan Mitsubishi. Kembali ke kelompok 2. Oke, luar biasa kelompok 2. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Monopolistik mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat banyak penjual produsen pasar. Pasar monopolistik yaitu pewangi pakaian, sampo, dan air mineral. Ini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang persaingan sempurna. Contoh pasar persaing sempurna, pasar ikan, pasar buah, pasar sayur. Dari kelompok 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Randa. Nah, Ibu bahagia sekali, Ibu bangga sekali anak-anak Ibu bisa mempresentasikan hasil diskusinya dengan maksimal. Berarti kita buka sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Monopoli kan tidak ada pesaing. Jadi masih perlu nggak inovasi dalam perusahaan monopoli tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Desi. Jawabannya ialah masih perlu. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi agar bisa menghemat biaya produksi. Apa sulit bagi perusahaan oligopoli untuk bekerja sama? Karena di dalam pasar oligopoli hanya ada sedikit perusahaan, sehingga perusahaan yang ada di dalam pasar oligopoli berkeyakinan bahwa kebijakan dari suatu perusahaan akan mempengaruhi penjualan dan keuntungan perusahaan lainnya. Ibu bahagia sekali, Ibu bangga sekali anak-anak Ibu bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik. Nah, sudah ada tadi sesi presentasi, sudah ada sesi tanya jawab. Materi kita pada hari ini sudah terlaksana atau tersampaikan dengan baik. Baiklah, sebelum Ibu akhiri untuk materi hari ini, alangkah lebih baiknya kita menyimpulkan terlebih dahulu materi kita pada hari ini. Kesimpulan pada materi kita hari ini yang pertama yaitu struktur pada pasar ada dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, Bu. Kesimpulan kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna ada 3 macam, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Yang ketiga, setiap pasar memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Tetap minggu depan kita akan adakan penilaian harian secara online. Jangan lupa habis ini buka web daring untuk mengerjakan semua tugas yang ada di dalam web daring. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Baiklah, terima kasih Randa. Ingat pesan Ibu, tetap di rumah, tetap sehat, dan tetap cerdas. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.